wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bijahi nabi wa ali. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala al ulama man azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal mukhtaram, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, yang mudah-mudahan pada malam hari ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua RW 021 Bapak Suripto, yang sama kita hormati Ketua Panitia Bapak Eris Purnama, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ukhuwah Bapak Puji Atmoko, Ketua RT 01 02 03 Villa Gading Harapan, dan juga yang sama kita hormati Klub Poli Gahar. Ini gahar kalau bahasa Arabnya marah nih. Gahar berarti mainnya semangat ya. Kalau main voli semangat. Dan juga yang sama-sama kita hormati wasilah saya, sehingga pada malam hari ini saya bisa silaturahmi, bisa datang di Villa apa namanya? Villa Gading Harapan Bapak Dwi Cahyanto. Kita doakan mudah-mudahan yang tadi saya sebutkan nama-namanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul. Kita berkumpul, saling silaturahmi, saling muwajahah. Semua ini tak lain dan tak bukan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita haturkan
kepada pemimpin kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad kita bisa mengenal mana yang halal, mana yang haram, yang mana pada akhirnya insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kaum bapak, kaum ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan kedua ini hendaknya kalian bergembira, hendaknya kamu bersyukur, kamu girang. Huwa khairum mimma yajma'un. Maka keduanya ini kita senang, kita gembira, itu lebih baik daripada apa saja yang kita kumpulkan. Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, habru hadhil ummah, beliau menafsirkan fadlullah. Kata beliau, fadlullah ini ilmu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah beliau tafsirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya fadlullah artinya ilmu, rahmatullah artinya wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas bagi kita sebagai umatnya untuk girang, bergembira dengan anugerah Allah yaitu ilmu, dan juga dengan rahmat Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kita pada malam hari ini merayakan hari lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Innama ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk umat ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Zatnya Nabi Muhammad adalah rahmat. Wujudnya Nabi Muhammad adalah rahmat. Makanya pantas bagi kita merayakan hari lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Setiap orang Islam kebanyakan, mayoritas merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di ujung bulan Sa'ban besoknya mau puasa, ya, besoknya mau puasa masih ada yang ngadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan Ramadan masih ada yang ngadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu perkara kalau Allah nggak ridhoin, maka perkara tersebut nggak bakalan awet, betul nggak? Satu perkara, satu amalan yang kalau Allah ridho, maka amalan tersebut bakalan awet, bakalan banyak. Makanya alhamdulillah di Indonesia khususnya setiap tahun makin banyak yang ngadain maulid, makin banyak yang ngadakan perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu membuktikan bahwasanya dia punya perhatian sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya perhatian, ingin kenal, ingin dekat, ingin tahu bagaimana sih sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan di perayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mau di mana lagi mau dengar sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan di perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan lagi kita mau dengar akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul, kita silaturahmi dalam satu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diizinkan untuk bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kumpul nih sekarang, kita datang, kita saling silaturahmi. Orang yang silaturahmi kepada saudaranya Muslim, kalau dia salaman, mau salaman nggak apa-apa, nggak salaman juga nggak apa-apa. Masa lagi musim apa namanya? Lagi musim apa? Musim pandemi. Itu dia salaman, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia belum ngelepas tangannya, dosanya udah berguguran ke bawah tanah. Kita dari rumah bawa dosa, salaman sama saudara Muslim, silaturahmi, dosanya udah berguguran, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita silaturahmi, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu an yubarak fi umri, barang siapa yang ingin diberkahkan umurnya, umurnya diberkahkan, umurnya panjang, ataupun kalau umurnya enggak panjang tapi hidupnya berkah, banyak manfaatnya, wa yuzadu fi rizqih, rezekinya ditambahin, falyabir walidahu, hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, waliyasil rohimahu, dan dia sambung tali silaturahmi kepada saudaranya yang Muslim. Jadi kita malam hari ini ngumpul, temanya juga silaturahmi ya. Kita ngumpul silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kita kumpul di sini, mudah-mudahan kita berharap umur kita dipanjangkan oleh Allah. Dan juga kita berharap kita punya rezeki, Allah tambahkan rezeki kita. Karena keberkahan apa? Keberkahan kita berkumpul satu tempat. Makanya ada satu ulama mengatakan, ini kata ulama, kalau seandainya kita doa nih di rumah nggak dikabul-kabul, kita doa di rumah sendiri, doanya nggak dikabul-kabul sama Allah, maka kata ulama, hendaknya kamu berdoa di perkumpulan orang Muslim. Karena setiap orang Muslim yang kumpul 40 itu ada di antaranya katanya wali Allah. Kalaupun nggak ada wali Allah di situ, maka dengan sabab keberkahan kita ngumpul, yang mana kata Nabi Muhammad, al-jama'atu rahmah, kumpul itu turun rahmat dari Allah, maka doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengadakan peringatan Maulid malam hari ini. Kalau kita punya hajat, punya kepengenan, belum Allah kabul-kabul, doa nih malam hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berkumpul, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bakalan kenal siapa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada pepatah Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul nggak? Kita nggak kenal nggak bakalan sayang. Kita kenal dulu baru bisa sayang, baru bakalan tumbuh rasa cinta.
Orang kalau udah cinta gampang aja udah ngerjakan perintahnya. Kita aja kalau zaman masih muda ya, zaman masih muda lagi sedang-sedang kasmaran, disuruh sama pacarnya jemput, hujan-hujan lagi nih, disuruh jemput jam 9 malam, datangnya jam 8 udah datang tuh, udah nungguin jam 8. Karena apa? Takut dia terlambat, karena dia mau melaksanakan perintahnya, karena yang memerintahkan dia orang yang dia cintain. Makanya kalau orang sudah cinta maka akan gampang melaksanakan apa yang diperintahnya. Kita kenal dulu, maka kalau kita sudah kenal akan tumbuh rasa cinta di hati kita. Itu Al-Imam Al-Baydawi, ada seorang ulama namanya Imam Baydawi, beliau ngarang tafsir. Kata Imam Baydawi, itu Nabi Muhammad SAW mempunyai 80.000 mukjizat. Jadi kalau dihitung tuh mukjizat Nabi Muhammad SAW ada 80.000 mukjizat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW, kata Imam Baydawi, bertemu dengan malaikat Jibril yang begitu dahsyat sosoknya. Malaikat Jibril itu sebanyak 24.000 kali. 24.000 kali, yang mana nggak ada yang bisa melakukan perbuatan ini kecuali Nabi kita Muhammad SAW. 80.000 mukjizat, 24.000 kali bertemu dengan malaikat Jibril. Orang biasa kalau ketemu malaikat, jangankan malaikat Jibril, bisa langsung meninggal, bisa langsung mati. Tapi ini Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril sebanyak berapa? 24.000 kali. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad ada 80.000 kali. Ada 80.000 mukjizat. Itu diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad Nabiul Barokah, Nabi yang berkah. Jadi apa saja yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad udah pasti berkah. Rumah, kalau di situ ada disebut namanya Nabi Muhammad, rumah tersebut jadi berkah. Kampung, kalau di kampung tersebut disebutkan namanya Nabi Muhammad, kampung tersebut jadi berkah. Seorang manusia kalau dia dinamakan dengan namanya Nabi Muhammad, maka anak tersebut bakalan menjadi berkah. Apa aja? Semua yang bersandar dengan Nabi Muhammad SAW menjadi berkah, menjadi bagus, menjadi cakep. Makanya dalam sejarah disebutkan itu Nabi Muhammad SAW, keringatnya beliau wangi yang luar biasa. Keringatnya Nabi Muhammad lebih wangi daripada minyak wangi yang paling mahal. Itu pernah ada salah seorang sahabat datang menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat datang menemui Nabi Muhammad, pengen ngawinin anaknya. Pengen ngapain? Pengen nikahin anaknya. Dia punya putri, pengen dikawinin. Ini orang sahabat datang kepada Nabi, pengen Nabi Muhammad ikut andil, pengen dia mendapatkan sesuatu kenangan dari Nabi Muhammad. Untuk apa? Karena anaknya mau kawin nih, putrinya. Waktu itu Nabi Muhammad lagi nggak punya apa-apa. Nabi Muhammad nggak punya sesuatu yang ingin dikasih kepada orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada orang yang datang tadi, kamu ambil botol aja, botol yang mana palanya lebar. Dia pulang, datang kembali, dia bawa botol tuh yang palanya lebar, yang kepalanya luas. Kemudian Nabi Muhammad nadangin keringatnya sendiri dari tangannya Nabi Muhammad. Nah, ini keringat aku, kasih anakmu yang mau kawin. Pakai sedikit aja ditutul, jangan banyak-banyak. Ambil kayu, tutul sedikit. Itu disebutkan ketika si anak nikah, namanya pengantin ya. Pengantin kan biasanya harus serba wangi, betul nggak?
Pengantin harus serba wangi. Baru pertama kali pengantin ketemu dia sama kekasihnya, dia pakai minyak wangi yang dari keringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia pakai sedikit tuh minyak wangi dari keringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu wanginya semerbak luar biasa. Sampai-sampai satu kota Madinah itu tercium wangi minyak wangi. Diendus-endus sama orang itu, ternyata wangi itu berasal dari rumah yang tadi tuh, orang yang baru kawin. Akhirnya terkenal di kota Madinah. Rumah tersebut dinamakan Baitul Mutayyabin, rumah yang dilumuri dengan minyak wangi. Setiap kali nih perempuan pakai minyak wangi, itu wanginya semerbak sampai semua kecium di kota Madinah. Karena keberkahan apa? Keberkahan dari keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam cerita lain, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim, beliau melihat Nabi Muhammad keringat, beliau ambil kapas, beliau usap jidat Nabi Muhammad dengan kapas, beliau peras kapas tersebut, ditaruh di apa? Ditaruh di botol. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Ummu Sulaim, untuk apa engkau kumpulkan keringat aku? Keringat engkau wangi ya Rasulullah, dan juga aku ingin jadikan keringatmu ini supaya anak-anakku yang make menjadi berkah. Makanya anaknya Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, menjadi berkah. Karena apa? Beliau memakai minyak wangi yang berasal dari keringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Anas bin Malik kalau ngusap, ngebersihkan selampainya Nabi Muhammad yang bekas keringat tuh, itu nyucinya nggak pakai air, nyucinya nggak pakai rinso. Ibu-ibu dulu belum ada rinso, belum ada apa, belum ada sabun colek. Nyucinya itu, kata sahabat Anas bin Malik, selampainya dimasukin ke dalam api, selampainya dimasukin ke dalam api, kotorannya kemakan dengan api, selampainya nggak kebakar. Selampai kebal dari api. Karena apa? Bersentuh dengan jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad, yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, menjadi mulia. Itu Nabi Muhammad mempunyai 80.000 mukjizat, 24.000 pernah ketemu malaikat Jibril. Banyak mukjizat Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat, namanya kalau nggak salah sahabat Huzaim. Ini sahabat Huzaim, beliau pernah ketemu Nabi waktu itu masih kecil, masih umur belum balik. Dia datang sama engkongnya, sama babaknya, datang tuh menghadap ke Nabi Muhammad. Waktu itu orang tuanya lagi ada perkara, datang tuh engkongnya, babaknya sama sahabatnya tuh, sama cucunya namanya sahabat Huzaim. Itu datang ketemu Nabi, diusap jidatnya sama Nabi Muhammad, dipegang sama Nabi Muhammad, didoakan sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, barakallahu fik. Makanya kalau ketemu anak kecil kita doakan palanya tuh, barakallahu fik, semoga Allah memberi keberkahan kepadamu. Didoakan sahabat Huzaim, palanya masih kecil. Ketika sahabat Huzaim udah besar, kakeknya udah meninggal, babaknya udah meninggal, ini sahabat Huzaim, banyak orang-orang datang kepada beliau, datang untuk ngobatin kalau ada kena sakit bengkak. Itu kalau ada orang memar kakinya, datang ke sahabat Huzaim. Kalau ada orang punya kambing, maaf, dia punya tetek bengkak, datang ke sahabat Huzaim. Itu sahabat Huzaim kalau mau ngobatin, dia ambil ludahnya, dia taruh di tangannya, dia pegang kepalanya tuh, jidat yang pernah diusap sama Nabi Muhammad. Dia bilang apa? Bismillah ala athari Rasulillah. Dengan keberkahan, dengan menyebut nama Allah, dengan keberkahan bekasnya Nabi Muhammad, dia usap tuh yang bengkak, langsung sembuh seketika. Itu baru bekas tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, kita punya nabi yang luar biasa, nabi yang berkah. Pernah diceritakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantara mukjizat Nabi Muhammad, insyikokul qamar, rembulan pernah terbelah dua.
waktu Nabi Muhammad di kota Mekah ditantang sama kafir Quraisy untuk apa? Membelah rembulan. Dan ternyata beberapa tahun ini diketemukan itu bahwasanya di Cina tuh, anak baca di negeri Cina ada satu tempat ibadah orang Cina di Cina tuh, ada satu tempat ibadah yang besar yang bagus, itu tertulis di temboknya tuh ada tulisan bahasa Cina. Kalau anak nggak ngerti dah, gimana anak baca sejarahnya begitu. Jadi tertulis dengan bahasa Cina, artinya begini, tembok ini apa, bangunan ini diresmikan tanggal sekian bulan sekian ketika rembulan terbelah dua. Jadi waktu itu diresmikannya ketika rembulan terbelah dua. Kapan rembulan terbelah dua? Yaitu ketika Nabi Muhammad ditantang oleh kafir Quraisy. Makanya ketika orang Islam masuk ke kota Cina, ke negerinya, diperiksa tanggalnya, ternyata pas sama kejadian ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan menjadi dua. Diketemukan tuh akhir-akhir ini tuh, di mana? Di negeri Cina. Luar biasa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad mempunyai 80.000 mukjizat, 24.000 kali ketemu malaikat Jibril. Tapi kita lihat di Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuji Nabi Muhammad, kata Allah, wa innaka la'ala hulukin azim. Tuh kata Allah tuh, yang dipuji bukan mukjizatnya, yang dipuji bukan kekuatannya Nabi Muhammad yang bisa ketemu malaikat Jibril, tapi yang dipuji apa? Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas yang paling atas, akhlak yang paling mulia. Makanya kalau kita ingin belajar akhlak, kita kalau ingin tahu sesuatu kebaikan, kita lihat barometer Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini begini akhlak nggak? Kita contoh sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Akhlaknya Nabi Muhammad jangan ditanya lagi. Makanya tadi di Maulid Tiba disebutkan tuh. Tadi Maulid Tiba ya bacanya ya. Tadi Simturah Maulid Tiba tadi tuh. Tiba ya. Di Maulid Tiba disebutkan, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Itu sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau diajakin berantem, kalau diganggu, diem Nabi Muhammad. Urusan pribadi, diem Rasulullah. Wa in khusima, kalau diajakin berantem, bertingkai, bertengkar, nggak dijawab sama Nabi Muhammad. Kalau menyangkut urusan pribadinya, nggak marah Nabi Muhammad, dijemin orang yang ganggunya. Tapi kalau urusan agama Allah, kalau urusan sangkut pautnya dengan Dinul Islam, agama Islam, itu Nabi Muhammad orang yang paling nomor satu marah. Di Tiba juga disebutkan, wa idza duyi'a haqqullahi lam yakun ahadun li ghadabi. Tapi kalau udah urusannya hak-haknya Allah yang dilanggar, nggak ada yang bisa nandingin kemarahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita umat Islam di akhir zaman, kalau baca sejarah Nabi Muhammad jangan setengah-setengah. Kita kalau mau baca sejarah Nabi Muhammad jangan tentang rahmatnya Nabi Muhammad doang. Baca sejarah Nabi Muhammad secara sempurna. Nabi Muhammad ada kalanya beliau rahmat, ada kalanya Nabi Muhammad juga marah. Makanya kita baca sejarah Nabi Muhammad jangan setengah-setengah, semuanya kita baca. Ada kalanya Nabi Muhammad marah, tegas. Ada kalanya Nabi Muhammad juga lemah lembut. Nabi Muhammad pernah tuh orang-orang Yahudi di kota Madinah, waktu itu dia berkhianat ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq orang Yahudi berkhianat, Nabi Muhammad diserang dari depan orang kafir Quraisy, di belakang diserang juga sama siapa? Sama Yahudi. Padahal waktu itu udah perjanjian damai sama Nabi Muhammad, udah perjanjian damai,
bahwasanya kita saling membantu. Kalau ada musuh, kita saling bahu-membahu untuk menjaga keamanan kota Madinah. Ketika orang Islam terpojok nih, orang Yahudi yang di belakang, tinggalan di belakang, berkhianat. Dia ingin juga nyerang orang Islam, ingin juga membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya alhamdulillah orang Islam dikasih kemenangan di perang Khandaq. Setelah itu diberingas habis orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Semuanya habis, ngungsi dari kota Madinah. Sebagian ada yang dibunuh, yang dipenggal. Artinya dari cerita ini kita kalau baca sejarah Nabi Muhammad, baca secara sempurna. Jangan hanya lihat Nabi Muhammad kasih sayang doang. Kita baca juga Nabi Muhammad juga tegas. Nabi Muhammad juga marah kalau hak-haknya Allah diganggu. Kalau Nabi Muhammad diganggu, kita wajib marah. Paling minim kita ingkar di hati kita. Adapun selebihnya terserah antum. Karena orang marah itu ekspresinya macam-macam, betul nggak? Ada yang demo, ya kan? Ada yang boikot, terserah dah. Ekspresi macam-macam. Yang penting intinya apa? Ingkar di hati kita. Nabi Muhammad kita nggak terima kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipermainkan. Karena ditakutkan kalau Nabi Muhammad orang yang paling agung, Nabi kita dihinakan, kita nggak marah, hati kita nggak tergugah, nggak marah, ditakutkan nanti dalam hati kita ada sifat apa? Sifat munafik. Kalau sifat munafik ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Nah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Bagaimana kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad sama tetangga, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sama orang yang lemah. Itu sampai-sampai akhlaknya Nabi Muhammad sama tetangga, sampai Nabi Muhammad ngomong begini, kata Nabi Muhammad, mazala Jibrilu yusini hatta donantu annahu sayuwarisu. Itu Jibril, malaikat Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, aku menduga itu tetangga itu bisa dapat warisan kalau tetangganya meninggal. Padahal enggak. Tetangga kalau ada orang meninggal enggak dapat warisan. Artinya sakingan Jibril, malaikat Jibril kalau ketemu Nabi Muhammad berwasiat, ya Muhammad berbuat baik sama tetangga. Ya Rasulullah berbuat baik sama tetangga. Sampai segitunya, sampai-sampai kata Nabi, aku kira tetangga ini dapat warisan kalau tetangganya meninggal. Dan juga kita ini sebagai orang Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad udah ngasih tahu sama kita 14 abad yang lalu. Kata Nabi Muhammad, aku nggak khawatir setelah aku meninggal umatku ini pada nyembah selain Allah. Yang aku khawatirkan setelah aku meninggal umatku ini saling bertengkar, saling tahrish, saling berantem. Makanya iblis sama setan dan dengkotnya itu udah putus asa untuk menggoda umatnya Nabi Muhammad supaya mencari sembahan selain Allah. Tapi iblis nggak putus asa untuk menggoda umatnya Nabi Muhammad lewat jalan pertengkaran, berantem. Makanya kadang-kadang kita sama orang dekat berantem mulu, tapi sama orang jauh kagak. Sama abang sama adik berantem mulu, misalnya nama misalnya berantem mulu. Ada aja gitu masalah. Ya karena siapa? Karena di situ setan ikut campur. Tapi kita kalau sama orang jauh, sama tetangga yang jauh gak bakalan pernah berantem karena setan gak ngikut di situ. Jadi setan ini udah putus asa untuk menggoda umat Nabi Muhammad dari jalur apa? Mencari sembahan selain Allah. Tapi dia gak putus asa, kata Nabi Muhammad, menggoda umatku lewat jalan pertengkaran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat, iblis, setan itu untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Ini iblis dahulunya orang yang ahli ibadah,
Itu nggak ada tempat di surga kecuali iblis sudah pernah sujud. 80.000 tahun Nabi Adam belum lahir, iblis sudah ibadah. Makanya nggak boleh sombong sama ibadah. Iblis udah ibadah tuh. Makanya kalau diceritakan kalau iblis turun ke bumi, itu malaikat yang ada di bumi pada nyambut. Itu kalau iblis naik ke langit, malaikat yang di langit pada nyambut. Malaikat nggak tahu ilmunya Allah. Karena si iblis ini dalam ilmunya Allah orang yang celaka. Akhirnya betul. Ketika Nabi Adam lahir, diciptakan oleh Allah, itu si iblis disuruh sujud sama Nabi Adam. Tapi si iblis nggak mau. Kata iblis, Adam baru lahir, belum sekalipun nyembah kepada Allah. Sedangkan aku udah lama, udah 80.000 tahun, udah nyembah Allah, udah ibadah di mana aja. Nah, si iblis sombong nih. Akhirnya karena dia nggak taat perintah Allah, disuruh keluar sama Allah dari surga, dilaknat oleh Allah. Akhirnya si iblis minta sama Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, ya Rabb, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Udah terus. Dari situ iblis memproklamirkan bahwasanya apa? Aku akan mengumpulkan sebanyak-banyak ke manusia agar bisa menemani aku di neraka. Karena dendam sama Nabi Adam. Semua anak Adam dia kumpulkan, dia sesatkan biar bisa kumpul di neraka bareng dia. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Iblis ketika menggoda mereka tuh, umat-umat Nabi Musa, Nabi Isa, sebelum umat Nabi Muhammad, mereka menggodanya lewat mencari sesembahan selain Allah. Makanya umat-umat terdahulu pada akur. Tapi dia apa? Nyembahnya salah. Makanya umat Nabi Allah Musa baru tinggal sebentar doang sama Nabi Musa, pulang ngelewatin apa? Perkampungan, ada satu ijil, ada satu patung yang berbentuk sapi, disembah, ya kan? Disembah itu patung. Padahal baru tinggal doang sebentar sama Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diutus, iblis udah nggak bisa lagi menggoda umatnya Nabi Muhammad karena ada nas dari Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, aku nggak khawatir umatku ini setelah aku meninggal kembali mencari sembahan selain Allah. Yang aku khawatirkan umatku ini dia bakalan bertengkar. Makanya si iblis ketika untuk umatnya Nabi Muhammad dia goda lewat jalan pertengkaran. Makanya kita mudah-mudahan dengan keberkahan maulid, dengan keberkahan perkumpulan kita, mudah-mudahan Allah jaga kampung kita, Allah jaga negeri kita dari pertengkaran, dari kesalahpahaman. Dan juga mungkin kalau ada di sini yang kurang sehat atau keluarga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau ada orang tua kita yang udah meninggal, yang udah di kuburan, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan juga dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nih si virus apa namanya? Virus corona mudah-mudahan Allah buang ke laut dah. Biar hilang buru-buru. Ini kasihan umat Islam. Umat Islam udah lemes, duit nggak punya, ya kan? Masih juga pakai maskeran mulu. Kasihan umat Islam. Mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi Muhammad Allah kabul hajat-hajat kita. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza rudit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfidzuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyyadik min kulli syaitanin marid.
وجبار عنيد وذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.